keadaan sehat walafiat. Bisa kedengaran suara saya? Terdengar, Pak. Oke. Seperti biasa, pagi ini saya akan lanjut dengan kaitannya dengan asam basa, ya titrasi. Ya, silakan. Seperti biasanya, kalau ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan dari beberapa materi sebelumnya, silakan saya kasih kesempatan hari ini. Saya tutup videonya ya, biar akses internet berjalan lancar. Silakan Dik, kalau ada yang perlu ditanyakan atau yang didiskusikan berkaitan dengan materi sebelumnya. Kemudian saya mengingatkan juga bahwa tanggal 20 hari Sabtu berarti ya, kita akan menghadapi kuis yang kedua ya, oke? Dari ikatan kimia sampai dengan kimia inti. Jadi ikatan kimia, jadi struktur molekul, kemudian gaya antar molekul, kemudian kaitannya dengan kinetika, kemudian kaitannya dengan kimia inti. Nah, itu nanti akan ada kuis kedua. Kalau tidak salah sih coba cek lagi, tanggal 20 hari Sabtu ya, oke. Kemudian kemungkinan ujian kedua itu tanggal 4 Desember. Jadi saya mengingatkan kembali, kalau ujian kedua, UTS kedua maksudnya 4 Desember itu sampai dengan terakhir. Ya, ada beberapa materi yang belum dibahas, yaitu mengenai elektrokimia, sampai dengan titrasi dan sebagainya. Silakan adik-adik kalau ada yang perlu didiskusikan atau yang perlu ditanyakan. Saya juga kemarin memberikan beberapa latihan soal, silakan adik kalau mau mengerjakan silakan, atau yang mau diskusikan silakan. Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya kaitannya dengan perhitungan titrasi. Silakan Dek. Pak, saya mau bertanya Pak, yang soal kemarin malam yang Bapak kirim di grup. Oke, kemarin malam yang asam basa, oke, bagaimana? Yang nomor 13 Pak, saya nomor 13, oke, saya cek dulu ya, 13 ya, cek 13 asam basa. Lalu saya cari dulu bahannya ya. Asam basa. Asam basa. Oke, 13. Oke. Massa dari kalsium asetat yang harus dilarutkan dalam 100 ml. Oke, untuk memperoleh pH larutan 9. Oke gitu ya. Diketahui Ka daripada asam asetat adalah yaitu 10⁻⁻5. Yang itu, Dek? Iya, Pak. Oke. Bagaimana mengerjakannya? Ya, ini kan adalah kaitannya dengan berapa kalium yang harus dilarutkan dalam 100 ml. Jadi kadar bentar ya. Nah, ini kan volumenya harus volumenya tahu. Oke, pH-nya kita tahu. Nah, kalau pH-nya tahu, ini kan hanya terdiri dari garam dan asam lemahnya kan ya, kira-kira seperti itu.
Oke, ada yang bisa, Dek? Coba kalau saya share ininya ya. Saya share dulu Word-nya ya, Word dulu. Saya share Word kosong gitu. Oke, pelan-pelan, tidak mati. Oke, bisa kelihatan Word saya ya? Bisa, Pak. Oke, ya. Oke, jadi sesuai dengan kalau ada kalsium, CH3, COOH, maaf, 2 kali kan ya, COO 2 kali gitu ya. Oke, nah ini kan adalah garam yang mengandung yaitu asam garamnya terdiri atau yang terbuat dari asam asetat dan kalium hidroksida kan kira-kira situ ya. Oke, nah dari sini seharusnya kan bisa terurai menghasilkan CH3COO kira-kira segitu ya. Oke. Nah sekarang berapa ini yang harus dilarutkan dalam air kira-kira segitu ya, dalam air dalam 100 ml gitu ya. Kalau kita perhatikan sebentar, ini kan harus 13, berapa yang dalam 100 ml untuk memperoleh ini kira-kira situ ya, bagaimana membuat kira-kira seperti itu. Oke, nah sebentar saya kembali lagi ke Word-nya mana? Oh, yang Word-nya. Oke, seperti kita ketahui bahwa pH itu kan sama dengan pKa minus log, minus log kaitannya dengan asam yang lemahnya dibagi dengan Ca, yaitu konjugasinya kan gitu ya, yaitu A negatif kan kira-kira segitu ya. Nah, diketahui pH-nya di sini adalah 9. Oke, pKa-nya diketahui berapa? Bentar. pH-nya diketahui di sini 10⁵. Oke, jadi pKa-nya 5 berarti ya. Oke, jadi pH-nya 5. Oke, jadi 5. Nah, sekarang log kan kira-kira segitu ya. Oke. Nah, dari perbandingan ini, oke, kita bisa Nah, ini benar nggak soalnya ya? Sebentar saya lihat. Seharusnya kalau seharusnya dalam 100 ml air ya. Oke, Dek. Halo? Iya, Pak. Ya, jadi soalnya ini kurang ya. Jadi massa yang harus dilakukan dalam 100 ml air. Kira-kira seperti itu. Kalau ini 100 ml apa gitu ya, dalam 100 ml air kira-kira segitulah ya soalnya. Nah, kalau itu kita bisa selesaikan. Oke. Nah, sekarang kan yang penting kita tahu perbandingan daripada ini kan ya. Oke. Jadi kalau kalau nanti tahu perbandingan ini, kan kalau ini kan terurai sempurna gitu ya. Oke.
terurai sempurna. Nah, ini kita tahu. Kemudian oke, jadi ini adalah misalkan 4 minus log ininya kira-kira seperti itu. Kemudian dari sini kita bisa tahu perbandingan kira-kira 10 pangkat minus 4 kan kira-kira segitu ya. Oke. Nah, sekarang berapa? Ini kan arti sebentar. Kan ini kan terurai. Oke. Berarti nanti ada ini kan dalam kaitannya dengan molar lah gitu ya. Perbandingan mol dengan oke. Bentar ya. Saya kelihatannya ada yang kurang kelihatannya ini. Bentar. Oke, perbandingan. Nah, kalau ini kita tahu, oke, jadi HA, anggap aja HA, itu kan sama dengan 10 pangkat minus 4 daripada ini gitu ya. Oke. Oke, sebentar lagi deh ya. Oke, saya bisa jawab nanti, coba nanti cek lagi. Takutnya ada kekurangan soal di sini ya. Itu dalam 100 mililiter apa, seharusnya kan kalau saya memiliki senyawa seperti ini, oke, jadi kita belum mengecek apakah ini nanti berkaitan dengan hidrolisis ya, oke. Nanti kita cek deh ya, soalnya kan kita belum nyampe ke sana ya, hidrolisis ya. Halo? Iya, Pak. Soalnya kan kita bukan buffer di sini kan ya. Oke. Iya. Karena ini belum kita nyampe ke hidrolisis. Ya. Kalau hanya ada pada saat nanti kaitannya dengan titik ekivalen, pas pada titik ekivalen, yang ada kan hanya garamnya saja, tidak ada sisa asam atau basa, ya, yang ada hanya garamnya. Bagaimana cara menyelesaikannya kira-kira seperti itu. Nah, ini kan kita belum sampai ke sana ya, Dea. Oke. Oke, Pak. Yes, Oke. Kita sebentar lagi ya, oke. Ada yang lain lagi sebelum menginjak ke titrasi? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan nanti berkaitan dengan hidrolisis segala ya. Kaitannya dengan titrasi. Karena kan ininya kan belum ya, apa namanya, hidrolisis ya. Ada lagi, Dek? Permisi, Pak. Ya. Sebelumnya mohon maaf, saya tanya mengenai absen. Tadi saya coba absen di 7.19 kok belum bisa ya, Pak? Oke, saya tulis absennya ini sampai 7.20. 20 ya, Pak? Ya, soalnya saya lihat kemarin banyak yang nggak hadir, maksudnya sampai 7 berapa gitu. Kan jumlahnya kan sedikit gitu ya. Oke, hari ini pun kelihatannya nggak semuanya hadir gitu ya. Tapi dalam absensinya kan apa namanya hampir full 100% hadir kemarin. Tapi setelah pada saat saya absensi dan sebagainya kan jumlah yang hadir hanya 55 berapa atau 50 ya. Oke. Nah, itu kenapa saya buat absensi sampai 7.20. Padahal kan kuliah jadwal boleh masuk itu kira-kira 7.15 maksimum kan ya. Oke, itu udah kasih saya toleransi 5 menit kira-kira seperti itu deh. Oh, baik Pak, kalau gitu Pak. Ya, oke. Soalnya kan kalau kuliah itu kan mulai kasih waktu sampai 7.15 menit kalau di kelas itu ya.
Nah, saya kasih absensi udah tambahan 5 menit jadi 7.20. Nah, itu penyebabnya kenapa saya banyak nggak bisa absensi hari ini karena ya itu adik terlambat. Oke. Kemudian kenapa ini saya berikan seperti itu? Karena kemarin dari jumlah yang hadir hanya 50 maksimum gitu ya. Ternyata yang terabsensi hampir seluruhnya. Oke. Terus saya juga memberikan beberapa panggilan nggak ada. Nah, itu kemana gitu ya. Tapi udah absensi, lihat absensi terakhir hampir 100%. Kira-kira itu deh. Ya. Oke, saya lanjutkan dengan kaitannya dengan titrasi ya. Oke, saya share dulu slide-nya. Udah kelihatan deh slide saya? Sudah, Pak. Sudah ya. Kemarin kita sudah sampai ke titrasi sebenarnya ya. Tapi belum dalam bentuk perhitungan. Oke, saya akan ulang lagi ya untuk mengingatkan kembali. Oke, jadi salah satu fungsi dari titrasi adalah yaitu menentukan konsentrasi zat yang tidak diketahui dengan menggunakan zat standar, kan kira-kira gitu ya. Oke, konsepnya seperti itu. Itu dengan cara titrasi. Jadi titrasi nanti ada zat yang mau dititrasi, biasanya itu berada dalam Endler-Meyer, sedangkan zat penitrasinya itu ada di tempat yaitu buret. Ya, barangkali mudah-mudahan adik-adik mengenal istilah-istilah seperti itu. Ya. Oke, sebelum menginjak itu, ya ada beberapa istilah. Nah, ini titik equivalence. Oke, ya titik equivalen adalah suatu titik di mana atau suatu jumlah konsentrasi asam dan basa yang digunakan pada titrasi itu terjadi reaksi secara sempurna, gitulah. Artinya apa? Kalau adik misalkan mentitrasi asam, oke, maka seluruh asamnya sudah dititrasi dengan basa yang digunakan misalkan seperti itu, sehingga reaksinya terjadi secara sempurna. Nah, dalam penyelesaian misalkan bagaimana menghitung pH dan sebagainya, nah ini nanti kita bisa gunakan dengan cara hidrolisis, kira-kira seperti itulah ya. Oke. Nah, biasanya sebelum titik equivalence, biasanya kalau menggunakan misalkan asam lemah dengan basa kuat misalkan, maka nanti ada sisa, terutama lemahnya misalkan, asam lemah atau basa lemahnya, kira-kira ada sisa, maka adik harus menggunakan apa yang kita sebagai yaitu buffer ya. Masih ingat kemarin ya buffer ya? Kemudian kalau lebih daripada penitrasinya lebih dari zat yang dititrasi adalah asam lemah, maka adik menggunakan nanti sisa basa yang digunakan, kan kira-kira itu hanya berubah adalah volumenya, kira-kira seperti itu. Oke, nanti kita lihat. Oke, biasanya dalam titrasi yang indikasinya adalah perubahan warna, yaitu bagaimana cara mata yaitu mengetahui perubahan warna daripada suatu larutan. Oke, nah agar kita bisa mengetahui perubahan warnanya, maka larutan ditambahkan apa yang dikenal sebagai indikator. Oke, indikator adalah zat yang kita tambahkan, oke, zat berwarna kira-kira itu yang ditambahkan ke dalam suatu larutan, misalkan fenolfetalin, misalkan brom biru, misalkan dan seterusnya, banyak nanti ya. Oke. Nah, nanti bagaimana cara memilih indikator yang kita gunakan. Oke. Nah, biasanya menggunakan zat warna yang tetapan keasaman atau kebasaannya atau dikenal sebagai tetapan indikator nanti diketahui kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti kita lihat. Nah, ini sebagai contoh kaitannya dengan titrasi.
Saat penetrasinya itu ada di LMR, biasanya kita volumenya berapa yang kita gunakan, misalkan 25, 50 atau dan sebagainya. Kemudian penetrasinya ada di larut buret, ini namanya buret, oke. Kemudian saya kira ini tahu namanya pembilas gitu ya, oke, supaya terjadi nanti reaksi sempurna. Kemudian ini indikator, nah indikator yang kita tambahkan ke dalam suatu larutan yang akan dititrasi, sehingga pada saat terjadi perubahan warna, artinya sudah melebihi titik ekivalen, berarti baru kita bisa melihat terjadi perubahan warna. Artinya apa? Yaitu pada titik akhir titrasi, ya, artinya sudah melebihi titik daripada saat penitrasi yang kita tambahkan, baru kita bisa melihat perubahan warna. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah basa yang kita tambahkan secara pelan-pelan. Kalau yang dititrasinya ada asam, misalkan, oke, sampai suatu saat terjadi perubahan warna. Apa artinya perubahan warna? Artinya sudah akhir titrasi, oke. Nah, dalam perhitungan yang kita gunakan bukan akhir titrasi sebenarnya, yaitu setetes sebelum terjadi perubahan warna, kira-kira seperti itu ya, yang kita hitung volumenya di sini. Makanya pada saat perhitungan volume terakhir, detik-detik terakhir sebelum titik akhir itu, nah itulah yang digunakan volume atau perhitungan volume titrasi, kira-kira seperti itu ya, bukan pada titik akhir titrasi. Oke, makanya pada saat menjelang perubahan warna, oke, paling setidaknya mungkin setengah tetes perubahan warna sebelum perubahan warna, nah itulah volume yang kita gunakan dalam perhitungan titrasi. Oke, diharapkan sih itu sama dengan titik ekivalen, kira-kira seperti itu. Oke, jadi titik ekivalen adalah yaitu di mana jumlah asam dan jumlah basa yang kita gunakan itu terjadi reaksi sempurna. Saya kira itu pernah kemarin sudah. Oke. Oke, ini misalkan kita tambahkan fenolpetalin dan seterusnya lah, sehingga warnanya pada saat kan warna ini tergantung daripada suasana. Kalau misalkan kelebihan penitrasi berarti suasananya sudah basah, oke, sehingga terjadilah perubahan warna, kira-kira seperti itu. Oke, nah ini contoh bagaimana terjadi titrasi antara asam kuat dengan basa kuat. Nah, perhatikan di sini, oke. Pada saat ditambahkan, ini kan adalah awalnya kan misalkan saya punya HCl, oke, asam kuat gitu ya, oke, asam kuat yang pH-nya kira-kira 1, itu sebelum ditambahkan NaOH. Namun setelah ditambahkan NaOH sedikit demi sedikit, perubahan pH-nya itu ya boleh dibilang perubahannya sangat-sangat kecil ya. Oke. Jadi misalkan saya tambahkan 5 ml NaOH misalkan dengan konsentrasi tertentu, ya perubahannya nggak begitu besar. Oke. Namun menjelang, perhatikan ini, menjelang titik akhir titrasi, oke, menjelang titik ekivalen, kira-kira situlah ya, oke. Maka perubahannya nanti akan sangat cepat sekali. Oke, sangat besar sekali perubahannya. Kita tambahkan kira-kira ya boleh bilang setengah mili saja, itu perubahannya sudah besar sekali. Nah, daerah inilah yang nantinya dikenal sebagai daerah-daerah yang kritis. Oke, daerah kritis seperti titik ekivalen, titik akhir titrasi. Nah, titik akhir titrasi itu ada di daerah sini, perhatikan. Bisa kelihatan deh, titik akhir titrasi itu ada di daerah sini, warna merah. Sedangkan yang ini adalah titik ekivalen. Oke. Nah, pada saat menjelang titik ekivalen, nah inilah sangat kritis ya, oke. Daerah sangat kritis. Nah, biasanya titik ekivalen itu terjadi yaitu mendekati apa yang kenal sebagai tetapan daripada keasaman, kalau misalkan kaitannya dengan asam dan sebagainya. Kalau basa itu tetapan basa lemahnya dan sebagainya. Oke, bisa ngikutin deh. Kalau saya misalkan titrasi 25 ml HCl dengan konsentrasi 0,1 misalkan, maka daerah titik ekivalennya ya pasti kalau konsentrasi NaOH-nya 0,1 juga, maka volume yang diperlukan kira-kira praktis sama kan, kira-kira seperti itu. Oke. Namun pada titik inilah yang bisa diukur saat terjadi perubahan warna yang nanti dikenal sebagai titik akhir titrasi. Oke. Bisa bedain deh antara titik akhir dengan titik ekivalen?
Bisa kedengaran suara saya? Ini ada bacaan bad network quality. Halo? Pak, izin bertanya, Pak. Masih kedengaran suara saya? Kedengeran, Pak. Halo? Ali Sainal, masih kedengaran suara saya? Oke, gambarnya masih jelas ya? Oke. Oke, saya lanjut. Oke. Apa izin bertanya, Pak? Kenapa, Dek? Ini kalau eksperimen titrasi kayak gini, ini awalnya nggak? Belum, Pak. Kenapa, Dek? Kenapa ya? Coba aja jelas ya. Suaranya kurang apa? Silakan ulang, Dek. Halo? Silakan suaranya kurang jelas, Dek. Izin bertanya, Pak. Silakan. Jadi kan ini titrasi, belum kita mulai menitrasi, kita udah mengetahui pH awal asamnya belum, Pak? Oh, bisa. Oke. Enggak, artinya kalau misalkan kita penetrasi zat yang tidak diketahui belum tahu kan ya. Oke, tapi kalau menggunakan alat kita bisa deh. Kan nanti akan keluar pH-nya berapa gitu ya. Tapi kalau hanya karena zatnya tidak diketahui, kalau tanpa menggunakan alat langsung, ya otomatis belum diketahui kan dek. Tapi kalau menggunakan alat pH meter langsung kita ketahui kan. Iya, Pak, soalnya kan kalau asam basa udah mengetahui pH-nya, tinggal mengetahui ini, Pak, konsentrasi. Iya, kan kalau belum konsentrasinya kita tidak tahu, kalau misalkan saya punya asam misalkan ya, oke, anggap aja 25 ml. Asam yang tidak diketahui konsentrasinya. Oke. Nah, itu kan kita tidak tahu konsentrasinya berapa, Dek. Kalau tanpa menggunakan alat ya. Oke. Kalau ada pH meter ya langsung kita tahu. Oke. Nah, pH-nya bisa dihitung, konsentrasinya kita bisa dihitung. Kan kira-kira kan alatnya kan langsung mendeteksi larutan yang digunakan. Kan alatnya itu juga harus dikalibrasi setiap menggunakan dengan konsentrasi zat yang sudah diketahui. Kira-kira seperti itu deh. Oke. Tapi kalau konsentrasinya dahsyat ya untuk apa menghitung ini? Ini kan kebetulan anggap kita zatnya tidak diketahui. Oke. Nah, caranya bagaimana menghitung pH nanti ya. Oke. Kalau menghitung pH, kalau menggunakan alat kita nanti bisa ketahui kira-kira segitulah. Tapi kan karena konsentrasi awal ACL yang yang mau dititrasi kan tidak tahu deh. Sehingga kita tidak bisa tahu pH-nya berapa. Oke, kalau dengan perhitungan. Tapi menggunakan alat langsung kita tahu. Kira-kira situ deh. Iya, Pak, paham, Pak. Sudah ya deh, bisa diterima? Bisa, Pak. Oke, saya langsung ya, lanjut ya. Oke, nah ini sebagai contoh, misalkan NaOH, HCl. Nah, perhatikan ini, penting. Kalau yang kita titrasi adalah asam kuat dengan basa kuat, kurvanya seperti ini deh, ini penting banget ya. Di mana perubahan sebelum menjelang titik akhir titrasi itu besar sekali perubahannya, pH-nya maksudnya ya. Oke, ini indikasi bahwa yang dititrasi adalah asam kuat, penitrasinya juga basa kuat, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, karena nanti yang bereaksi sebenarnya sesuai dengan kaitannya asam basa, sekali lagi reaksi netnya, oke, kita sudah mengenal reaksi net kan ya, oke. Nah, itu adalah reaksi antara OH dengan H plusnya sendiri sebenarnya ya, kalau kaitannya dengan asam basa, kan kira-kira gitu. Sekali lagi, kurva ini menjelang titik akhir titrasi sampai titik akhir titrasi itu sangat tajam sekali dengan penambahan sejumlah kecil saja NaOH. Oke. Nah, itu
yang membedakan antara asam kuat dengan basa kuat, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang ini adalah titrasi antara asam lemah dengan basa kuat. Nah, perhatikan di sini. Ya. Perubahan pH-nya adalah seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, jumlah pada saat menjelang titrasi agak berbeda dengan asam kuat dengan basa kuat deh. Perhatikan ini. Ya, dimana kalau tadi kan perubahannya dari pH sedikit kecil saja dengan penambahan NaOH sedikit saja lagi langsung berubah tinggi gitu ya, perbedaannya tinggi. Nah kalau ini kan perbedaannya antara sebelum titrasi sampai titik akhir titrasi. Nah ini kan ini titik akhir titrasi, ini sebelum titrasi, kan perbedaan pH-nya itu nggak begitu besar dibanding dengan asam kuat dengan basa kuat, kira-kira seperti itu deh. Oke. Nah, perhatikan ini juga titik ekuivalennya. Karena kita menggunakan asam lemah, maka titik ekuivalennya nanti sekitar, yaitu Ka daripada karena menggunakan basa kuat gitu ya. Oke. Jadi kaitannya dengan basa yaitu Ka dari basa konjugasinya, kira-kira segitulah ya. Oke, perhatikan sini. Makanya kalau menggunakan basa kuat, maka pH-nya pasti di atas 7. pH titik ekuivalennya maksudnya. Oke, kalau tadi kan pas 7 ya. Kalau tadi kan pas 7, karena kan yang benar-benar berinteraksi kan hanya OH dan H+ sendiri, kira-kira seperti itu. Ya, oke, untuk asam lemah dengan basa kuat. Nah, sekali lagi beda dengan asam lemah dengan basa kuat. Oke, ini contohnya. Misalkan asam asetat dengan NaOH, kita tahu asam asetat, kemudian basanya kuat, yang penitrasinya maka menghasilkan seperti ini. Perhatikan. Reaksi sempurnanya bagaimana? Reaksi netnya perhatikan. Nah, inilah reaksi netnya. Oke, jadi reaksi netnya, perhatikan, COH dan seterusnya. Nah, ini nanti akan, karena cenderung berada di daerah basa kuat atau daerah basa gitu ya, cenderung basa, maka pH-nya nanti ada di atas 7. Perhatikan ini ya. Oke. Kalau kita mentitrasi misalkan ini menggunakan HCl 0,1, NaOH misalkan 0,1, oke. Yang jumlah volumenya misalkan 25 misalkan. Nah, ini pH titik ekuivalennya yaitu sekitar 87 misalkan. Oke, maka penggunaan daripada indikator juga pasti akan berbeda. Oke, karena kenapa? Yang kita gunakan indikatornya adalah indikator yang nanti perubahan warnanya praktis terjadi di sekitar titik ekuivalen. Oke, kalau kita menggunakan indikator ada di daerah sini, perhatikan, misalkan bisa kelihatan slide saya deh ya. Ya otomatis tidak efisien, kira-kira ya, tidak tepat, tidak akurat, kira-kira segitulah ya. Oke, makanya pemilihan indikator itu sangat penting sekali nanti ya. Jadi sekali lagi, kalau asamnya asam lemah dengan basa kuat, kurvanya seperti ini, jangan sampai salah. Oke, dimana perubahan daripada asam sampai menjadi titik akhir titrasi itu agak kurang tajam, kira-kira segitulah ya. Oke, nah ini sekali lagi pada titik ekuivalen. Nah, perhatikan ini. Nah, titik ekuivalen. Saya ulang sekali lagi. Pada titik ekuivalen, reaksinya nanti akan terjadi seperti ini. Karena kita tahu bahwa kalau misalkan sudah terjadi titik ekuivalen, maka yang terurai nanti adalah atau yang terhidrolisis adalah yaitu sisa daripada asamnya. Oke, sisa asamnya terhidrolisis, maka nanti akan terjadi suasana basa. Nah, akibat dari suasana basa inilah menyebabkan kenapa pH-nya ada di atas 7. Oke, bisa ngerti deh? Sampai di sini bisa mengikuti? Jadi seperti soal tadi nanti ya, soal tadi
Maka kalau kita menentukan, tadi kan yang diketahui kan garamnya saja, maka nanti dalam perhitungan pH ya pasti menggunakan yaitu persamaan hidrolisis. Oke, nanti sebentar kita cek ya. Bisa sampai di sini Dek dulu Dek, kaitan asam lemah dengan basa kuat. Bisa, Pak. Oke. Aulia Pajar ada? Oke, bisa mengikuti Dek? Bisa, Pak. Oke. Saya lanjut sekarang gitu ya. Oke, biar tidak habis waktunya. Nah, sekarang ini adalah menggunakan asam kuat dengan basa lemah. Oke. Nah, perhatikan. Kalau yang dititrasi adalah basa, perhatikan ini, maka pH-nya tentu ada di atas ya. Oke. Karena yang dititrasi kan basanya. Kira-kira itu. Maka perubahannya ya seperti ini. Yaitu menggunakan asam kuat. Jadi bisa juga seperti ini. Apa namanya? Kalau saya menggunakan misalkan basa lemah sini yang dititrasi basa lemah misalkan ya, jadi basa misalkan, maka pH bisa saja perubahannya adalah seperti ini. Misalkan gitu misalkan. Oke. Maaf, ini gambarnya nanti misalkan ya. Gitulah ya. Oh, maaf ini kurang. Gitu misalkan ya. Ya. Perhatikan. Nah, titik ekivalennya pasti ada di daerah sini. Yaitu kira-kira pH yang kurang di atas kurang 7 kira-kira seperti itu ya. Oke. Ini misalkan 7 misalkan, ini 7 misalkan, ya. Kalau kita menggunakan asam kuat dengan basa lemah, misalkan basa lemah sebagai penitrasinya. Oke, atau gambarnya seperti ini boleh saja. Oke. Kalau kebetulan menggunakan basa yang dititrasi, maka kurvanya seperti ini. Saya ditambahkan pelan-pelan asam sedikit demi sedikit. Oke. Nah, suatu saat sebelum titik ekivalen, maka di sini ya, perhatikan. Atau gambarnya seperti ini boleh juga. Kalau di sini adalah zat penitrasinya adalah basa lemah. Oke. Kalau basa lemah, misalkan apa tadi? Nah, misalkan saya tulis misalkan HCl dengan NH3. Nah, di sini saya bisa tuliskan NH3-nya, misalkan volumenya, perhatikan. Oke. Maka kurvanya seperti ini. Maka pH-nya ada di mana? Perhatikan di sini pH-nya, titik ekivalennya itu ada sekitar antara 5,6 misalkan. Oke. Kenapa? Karena kan HCl dengan NH3, oke, nanti asamnya adalah asam kuat, basanya adalah basa lemah, tentu berada dalam suasana asam kan kira-kira seperti itu ya. Karena berada dalam suasana asam, maka cenderung pH titik ekivalennya nanti ada di daerah dikurang dari 7 kira-kira itu. Sama dengan ini juga sama. Oke. Jadi perhatikan daerah ini hampir sejajar gitu. Nah, suatu saat, nah perhatikan di sini karena menggunakan penitrasi asam lemah, ya, karena menggunakan penitrasi ini agak kurang inilah apa? Ya kemiringannya itu agak miring kira-kira, nggak tajam seperti tadi. Kalau tajam kan seperti ini kan ya, misalkan, gitu kan tajam kan ya. Oke, bisa ngikutin deh perbedaan antara asam kuat dengan basa lemah, apakah sebagai penitrasi basanya atau sebagai zat yang dititrasi. Nah, ini kalau ini adalah zat yang dititrasi basanya, oke, menggunakan HCl. Sedangkan ini adalah HCl-nya yang dititrasi dengan NH3 misalkan, oke. Bisa ngikutin deh? Oke. Sekarang reaksinya perhatikan. Kita tahu NH4Cl. Nah, reaksinya adalah sebagai berikut. Oke. Nah, pada titik ekivalen, nah pasti yang terjadi adalah hidrolisis sebagian, perhatikan. Oke. Karena pada saat hidrolisis sebagian di mana NH4+ dengan air menghasilkan amonia kembali, nah perhatikan ini suasananya kan H+. Oke. Suasananya dalam keadaan asam. Makanya pH-nya nanti ada di bawah
7 kira-kira seperti itu. Oke, pH-nya ada di bawah 7. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, jangan sampai dikacaukan antara basa sebagai penitrasi maupun basa sebagai yang dititrasi. Oke, sekali lagi, kurva yang ini adalah basa yang dititrasi oleh asam kuat, sedangkan yang saya tulis di sini adalah basanya sebagai zat yang dititrasi, basanya sebagai penitrasi dan asam kuatnya sebagai yang dititrasi, kira-kira seperti itu. Makanya ini pH-nya kan berubah dari sini, oke, dari kecil sampai besar. Oke, prinsipnya sama saja. Bisa ngikutin deh? Pak, izin bertanya lagi Pak. Silakan. Itu yang NH4Cl itu Ya. itu yang Kenapa? H+ bereaksi dengan NH3. Iya, perhatikan. Sebentar. Ini HCl dengan NH3, oke. Nanti menghasilkan NH4Cl, oke. Nah, ini H+ dengan NH3, yang reaksinya kan ini sebenarnya kan ya, oke. Hasilnya H+, NH3 ini kan menghasilkan NH4+. Salah ini ya. Oke, menghasilkan NH4+. Nah, kalau NH4+ ini ada air, maka dia akan terhidrolisis sebagian. Oke, sedangkan Cl-nya kan tidak mengalami hidrolisis. Oke, karena kan berasal dari asam kuat, kan kira-kira situ ya. Oke, saya ulang sekali lagi. Yang bereaksi adalah H+ dengan NH3 menghasilkan NH4+. Nah, NH4+ inilah, oke, nanti akan bereaksi dengan air menghasilkan NH3 atau NH4OH, kira-kira sama saja. Oke, itu akan menghasilkan NH4OH, kira-kira seperti ya. Oke, sama saja kan ya. Oke deh, bisa ngikutin? Ini salah ya, perhatikan. Ini NH+. Oke. Karena barangkali ini jadi satu kesatuan ya. Oke. Bisa ngikutin deh? Bisa Pak, bisa. Oke, ya kita lanjut ya. Nah, bagaimana kalau yang lemah-lemah? Nah, ini biasanya titrasi dengan menggunakan asam lemah, basa lemah atau sebaliknya itu agak jarang digunakan ya. Oke. Nah, kurvanya nanti akan seperti ini. Bisa saja mungkin kurvanya perhatikan sini. Nah, seperti itu. Seperti itu kurvanya deh. Oke. Kalau yang basanya dititrasi dengan HCl misalkan, atau sebaliknya kalau basanya dititrasi asamnya dititrasi, oke, nanti kurvanya akan seperti ini. Perhatikan deh. Nah, perhatikan. Terlalu inilah ya. Nah, gitu deh. Artinya kan tidak apa namanya? Tidak akurat lah kira-kira seperti itu ya. Kenapa? Kalau untuk menggunakan asam lemah dengan basa lemah, perubahan volume penitrasi agak cukup besar, maka di sini masih apa namanya terjadi perubahan yang apa namanya tidak masih miring kan ya. Oke. Nah, itu yang menyebabkan tidak tepat kira-kira situ ya. Oke. Jadi jumlah volume yang ditambahkan cukup besar, sedangkan perubahan pH-nya itu masih kecil, kira-kira seperti itu. Maka ini tidak efisien, tidak akurat, tidak tepat kira-kira. Makanya titrasi asam lemah dengan basa lemah atau basa lemah dengan asam lemah itu jarang digunakan kira-kira gitu. Oke deh, bisa nggak deh? Bisa ngikutin? Nah, sekarang baru saya latihan soal. Oke. Coba deh kerjakan sekarang ini. Oh, maaf. Mana nih? Kok? Ya? Bentar ya. Kok hilang gambarnya? Oke. Ada hilang gambarnya. Oke, bisa kelihatan deh sekarang deh.
Halo? Bisa, Pak. Oke, silahkan kerjakan latihan yang saya punya ini. Oke. 100 ml 0,1 molar asam nitrit. Oke, dititrasi dengan 0,1 molar NaOH. Berapa pH pada 0 ml? Oke, NaOH 10 ml NaOH, 99 ml NaOH, 100 ml NaOH, dan 105 ml NaOH. Silakan deh, saya kasih waktu kira-kira 10 menit. Oke, mengerjakan semua. Bagaimana menghitung pH? Bila diketahui Ka, bila diketahui Ka daripada asam nitrit, asam nitrit itu kira-kira 2,22 10 pangkat minus 11, atau Kb asam bahasa konjugasinya kira-kira 4,5 10 pangkat minus 4. Silakan deh. Nah, ini sudah mulai sekarang bagaimana menghitung. Oke, lengkap sebelum titrasi, setelah titrasi, sebelum titik ekivalen, kemudian pada saat titik ekivalen, dan kemudian setelah melewati titik ekivalen. Nah, bagaimana pH-nya? Oke deh, saya kasih waktu 10 menit. Saya akan panggil satu-satu siapa yang sudah bisa nanti. Kedengaran suara saya, deh, sama slide-nya kelihatan? Terdengar, Pak. Oke, silakan deh, saya kasih waktu 10 menit ya. Hari ini yang ikut meeting atau yang ikut kuliah online ini 55. Oke. 55 yang ikut online. Nanti saya bisa lihat, nanti cek absensinya ada berapa orang.
Oke deh, bisa kedengaran suara saya? Berapa nilai? Pada 0 ml pH-nya berapa? Halo, bisa kedengaran suara saya? 11, Pak. 11. 13, Pak. Coba agak keras sedikit deh. 13, Pak. 13, oke, 13. Oke, 10 ml, pH berapa? Oh, ini NaOH atau HNO2-nya, Pak? Kan pH kan? Berapa pH pada ditambah penambahan 0 ml NaOH kan kira-kira seperti itu. Berapa pH? Kalau nanti harus teliti, nanti soalnya juga kalau mengerjakan harus teliti ya, kalau enggak salah deh. Berapa pH pada penambahan 0 ml NaOH? Berapa? 5,8 Pak. 5,82. Oke, coba. Dari logika kita udah tahu kan ya, hanya asam lemah. Oke, yang ada hanya asam lemah saja, pasti pH-nya di bawah 7, oke? Kemudian 10 ml NaOH, berapa pH-nya? Coba Dani Putra berapa? 10 ml NaOH, berapa pH-nya Dani Putra Kurniawan? Iya, Pak. Berapa pH setelah penambahan 10 ml NaOH? 8,02, Pak. 8,02. Oke, nanti kita cek. Kemudian Endrian Putra, coba berapa pH setelah 99 ml? Belum sampai situ, Pak. Kan udah waktunya 10 menit lebih, ya udah hampir 15 menit. Oke, Farel Ardinsyah, berapa pH setelah 99 ml NaOH? Oke, Farel berapa? 10,4 Pak. Berapa? 10,4. Oke, kemudian berikutnya Hanif, berapa setelah 100 ml pH-nya? Maaf Pak, saya lagi di perjalanan jadi belum bisa mengerjakan soal Pak. Dalam rangka apa kok ada perjalanan? Kenapa? Menuju Bandung Pak. Oke, menuju Bandung. Oke. Kemudian coba Kamelia. Berapa pH setelah penambahan 100 ml NaOH? Kamelia Dianto? Tidak ada. Tidak ada Kania. Oke, bisa ganti Laura Angeli. Valentina, ada? Ada, Pak. Oke, berapa setelah ditambahkan 100 ml? Sekitar 8, bukan, Pak? Bagaimana? Sekitar 8. Dikali 2 kan maksudnya? Maaf, kurang dengar deh. pH-nya sekitar 8, Pak, hasilnya. Oke, saya sekitar 8. Berapa? Pasnya berapa? Sebentar, Pak. Saya lupa, belum hitung komanya.
8,0236, Pak. 8,0. 236. Oke. 8,0. Oke, setelah 105 berapa? Oke, coba Muhammad Hilman ada? Ada, Pak. Saya Berapa? belum, Pak. Belum dicoba yang sampai sana. Siapa yang sudah? Ayo. Pak dapatnya 11,85. 11,85. Oke. Oke, tolong cek ya. Kalau 0 ml, saya kira gampang banget kan ya. Oke, seperti biasa kan ya. HNO32 terurai sebagian gitu ya. Oke, menghasilkan H+ dan NO2- gitu ya. Oke. Nah, dari sini Ka-nya berapa? Jadi Ka bisa dihitungkan ya. Jadi H+, oke, kali dengan NO2- gitu ya. Oke, dibagi dengan sisa kan ya. Oke. Nah, kalau misalkan saya anggap yang terurai adalah X, oke, ini berarti X, kira-kira situ nih X, gitu ya. Oke, sehingga dari sini saya bisa tahu X kuadrat sama dengan, oke, bagaimana? Perhatikan di sini, karena sebelum ditambahin basa, jadi 0,1 minus X, kan kira-kira situ ya. Oke, nomor 1, nomor 0, gampang kan ya? Nah, perhatikan. Kalau saya ini abaikan misalkan ya, sangat kecil, maka saya bisa tuliskan di sini X kuadrat dibagi 0,1 dan ini nanti akan sama dengan Ka-nya. Ka asam nitrat berapa? Yaitu benar ya? Ka asam nitrat berapa, Dek? Oke, 2,22 10⁻11. Oke, kecil ya. Oke. Nah, dari sini X-nya berapa dapat, Dek? Berapa, Dek? 2 kali 0,2 10⁻−12. Oke. Log 2, benar nggak nilainya 5,8? Benar, Pak. Ini kan akar kan ya? Oke. Benar ya? Oke, gampang kan ya? Nah, sekarang coba cek apakah X-nya itu lebih dari 5% atau kurang? Kalau lebih 5% harus menggunakan persamaan kuadrat, oke? Ingat kan kemarin? Kalau kurang dari 5%, ya tinggal bisa diabaikan. Oke, bisa ngikutin ya? Yang lain bisa ngikutin? Kania Camelia Dianto kemana? Ada Kania Camelia Dianto? Tidak ada, berarti ikut absen, ya, tapi tidak hadir. Oke. Oke, yang lainnya bisa ngikutin? Untuk 0 dulu, 0 ml NaOH. Bisa, Mbak. Bisa ya, oke. Sekarang penambahan 10 ml. Oke. Penambahan 10 ml. Nah, perhatikan sekarang. HNO2 ditambahkan dengan NaOH, gitu ya. Yang akan menghasilkan di sini apa? NaNO2 plus H2O, kan kira-kira situ ya. Nah, perhatikan di sini karena ada 10 ml kali konsentrasinya NaOH berarti 0,01 molar ya. 0,01 mol ya, benar ya. Jadi kalau 10 kali 0,10 berarti 1 milimol. Oh, maaf. Oke. Ini benar ya, 0,01 ya.
Oke, sedangkan di sini 100 berarti kan 0, nah, berarti kan garamnya berapa? Pasti di sini 0,001 mol, benar ya? Benar? Oke. Kayak gini aja. Awal, oke. Inisial, kemudian change, oke. Berarti ini habis, maka di sini anggap saja berubah adalah 0,001, ini berarti habis. Berarti ini sisa 0,00 berarti deh 9 ya. Benar ya? Halo? Bisa ngikutin yang lain? Bisa, Pak. Oke. Kalau kita perhatikan di sini kan ada garamnya dan ada sisa asamnya yang belum bereaksi. Oke. Berarti kita menggunakan apa deh ini persamaannya? pH sama dengan pKa minus log asam dibagi dengan garamnya kan ya, oke, atau bahasa konjugasinya, benar nggak? Pergunakan persamaan apa namanya deh? Buffer. Buffer, oke, jangan lupa ya, oke. Tinggal ini kan ya, tinggal menghitung volumenya. Oke, volumenya berapa? Volume juga tidak berpengaruh ya kalau kita perhatikan kan. Yang penting konsentrasi asamnya 0,09, sedangkan konsentrasi daripada garamnya kita sudah tahu, maka kita bisa mencari pH. Oke, pKa-nya juga sudah tahu. Oke. Nah, sekarang yang 99 bagaimana? Hitadomanagam. Ada hitadomanagam? Tidak ada hitadomanagam. Oke. Hitadomanagam ada, Sitorus? Oke, Ihsanuddin Sani ada? Ada, Pak. Oke, bagaimana menyelesaikan kalau 99 ml? Direaksiin dulu sama, Pak. Oke, direaksikan dulu. Nah, kira-kira metodenya menggunakan metode apa? Oke, direaksikan dulu. Berarti yang tersisa apa? Yang tersisa asam lemah ya, Pak. Asam lemah. Apakah asam lemah saja yang ada setelah bereaksi? Garamnya ada nggak garamnya? Oh iya, sama garam, Pak. Nah, oke, ada sisa lemah dan garamnya. Oke, metode apa yang digunakan? Buffer. Buffer, sama kan ya? Oke, jadi 10 ml dengan 99 ml itu sama menggunakan buffer. Tinggal konsentrasinya yang berbeda. Oke, tinggal konsentrasinya yang berbeda. Oke. Kemudian Noval ada nggak? Ada, Pak. Oke, bagaimana menyelesaikan setelah 100 ml? Nah, 100 ml ini titik equivalence. Dicari. Belum ya? Oke, kita kerjakan sama-sama coba titik equivalent ya. Saya kira di SMA sudah, coba saya hapus dulu ya. Oke, yang 99 penyelesaiannya sama dengan penggunaan buffer. Mohon tolong dong ya latihan, ini penting karena tanpa latihan kita nggak akan ngerti apa-apa. Oke, walaupun Anda sudah mengerti teorinya, tapi tanpa latihan percuma, tidak ada arti apa-apa. Karena tangan pencet kalkulator juga penting, apalagi kalau ujiannya nanti waktunya sangat singkat. Oke. Jadi itu penting sekali latihan. Oke, sekarang saya ngerjain dengan menggunakan pakai apa deh kalau yang 100 penambahan 100 ml NaOH?
Hello? Pakai apa? Pakai hidrolisis. Oke. Perhatikan di sini. Oke. Jadi HNO2 ditambah dengan NaOH. Oke. Ini menghasilkan apa? Garam ya. 2 dan H2O. Oke. Kira-kira segitu kan ya? Nah, perhatikan. Ini ada 0,01 sebelum, oke? Jadi perhatikan ini sebelum bereaksi awal gitu ya. 0,01 benar ya? Mol. Lalu bisa ngikutin yang lain? Coba. Oke ya. Nah, di sini juga sama ya. Oke, kalau dia pas 100 berarti 0,01 mol. Berarti kan kalau reaksinya seperti ini, dia habis bereaksi menghasilkan di sini. Oke, ini awal, kemudian yang bereaksi. Oke, yang bereaksi. Kalau kita perhatikan di sini, oke, ini habis. Yang ada adalah 0,01 garamnya saja ya, benar ya? Oke, jadi yang ada sekarang hanya garamnya saja. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikannya? Oke, berarti kita tahu bahwa garam terurai sempurna, oke? Menghasilkan di sini apa? Na+ dan NO2 negatif. Oke? Nah, perhatikan di sini. Di antara ion-ion tersebut yang mana terhidrolisis, Dek? Itu adalah NO2 ya. Sehingga di sini NO2 terhidrolisis. Oke, menghasilkan apa? Nah, ini persimbangan HNO2 ditambahkan dengan OH minus. Oke? Bisa ngikutin dulu? Oke, di sini ada tetapan hidrolisis. Oke, tetapan hidrolisis. Oke, tetapan hidrolisis sama dengan yaitu konsentrasi asam kali konsentrasi OH. Bisa kelihatan deh ya? Maaf. Oke, dibagi dengan konsentrasi daripada sisa atau basa konjugasi asam nitrat. Bisa ngikutin deh sampai sini dulu? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, saya langsung ya pelan-pelan. Nah, boleh nggak saya kalikan di sini H+ konsentrasi dibagi juga H+ juga, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh kan ya? Oke, OH kali H+ sama dengan apa deh? KW, Pak. KW, oke, KW. Kemudian HNO2 dibagi dengan NO2 minus dibagi H+ sama dengan apa? Sama dengan apa? Ka sama dengan ini, benar nggak? Kalau Ka sama dengan itu, maka HNO2 dibagi NO2 minus dibagi H+ sama dengan apa? Seper Ka, benar nggak? Benar, Pak. Oke, seper Ka. Perhatikan ini penting ya. Oke. Nah, sekarang saya bisa mencari karena HNO2 dengan OH minus kan awalnya tidak ada kan ya. Oke. Jadi saya bisa tuliskan di sini. Oke. Jadi ini dengan ini nilainya sama kan ya. Jadi saya bisa tuliskan OH. Perhatikan. Kuadrat dibagi dengan NO2 minus, oke, sama dengan Ka, kan kira-kira situ ya, KH tetapan hidrolisis, dan ini nanti akan sama dengan apa? KW dibagi Ka, oke? Sehingga apa dari sini? Dari sini saya bisa mencari OH negatif
negatif kuadrat itu akan sama dengan KW dibagi KA kali konsentrasi daripada NO2 negatif kan ya? Oke. Perhatikan. Konsentrasi ini tahu 0,01, tinggal volumenya aja ya. Oke. Volumenya jadi 200 kan ya? 0,01 dibagi 200 berapa? Bisa tahu kan ya? KW tahu, KA tahu. Saya bisa mencari OH. Oke. Kalau OH tahu, saya bisa mencari POH. Kalau POH tahu, saya bisa menjadi pH. Oke, bisa ngikutin deh yang kaitannya dengan hidrolisis sebagian. Bisa ngikutin deh. Jadi konsentrasi ini tinggal dibagi dengan volumenya 200 kan ya. Jadi konsentrasi daripada oke, anggap aja ini NO2 minus itu kan sama dengan 0,01 mol dibagi dengan 200 ml atau 0,2 liter ya. Oke, 0,2 liter. Satuannya berapa tadi? Jadi 0,05 molar, benar nggak? Halo? Bisa ngikutin? Benar Pak, iya Pak. Benar ya? Oke, tinggal sekarang konsentrasinya sudah tahu. NO2 minus, KW-nya berapa? 10 pangkat minus 14. K-nya kita tahu 2,22 10 pangkat minus 11. Maka kita bisa mencari OH minus, tinggal akarnya saja kan? Oke. Kalau OH minus tahu, kita cari POH. Kalau POH tahu, kita bisa mencari pH. Oke. Atau persamaannya bisa tuliskan di sini apa namanya? POH. Perhatikan. Ini kan akar ya nanti ya. Itu setengah PKW minus setengah PKA minus setengah log konsentrasi daripada bahasa konjugasinya. Benar nggak? Oke. Nah, tinggal masukkan saja. Nilainya KW tahu, KA tahu, konsentrasi tahu, POH kita bisa cari. Oke. Kalau POH tahu, kita bisa mencari pH. Oke. Bisa ngikutin deh yang 100 ml penambahan, yaitu pada saat titik ekivalensi untuk asam lemah dengan basa kuat. Oke. Pak, itu kenapa min setengah log NO2 ya, Pak? Perhatikan. Kan ini kan ada ininya kan, perhatikan, masih ingat nggak pH sama dengan minus log H+. Ini kan hampir se-identik kan? Kenapa ada setengahnya maksudnya? Bukan, saya tahu setengahnya. Ini kenapa yang minus paling terakhir itu minus log? Nah, perhatikan, ini kan sama kan? pH sama dengan minus log H+, kalau ada konsentrasi H+ kan ya, oke? Nah, sekarang ini kan POH, oke? POH sama dengan sama kan? Kenapa ada setengah? Karena ini pangkat kuadrat kan? Oke? Iya, Pak. Sama ini persis kan? Tidak ada bedanya, Dedek. Oke? Ini persamaan matematika aja kan? Ini ada kesesuaian kan? Setengah itu berasal dari karena OH-nya ini kuadrat. Minus log karena kita POH, oke? POH, perhatikan. Kalau saya punya apa namanya? H+ misalkan ini, anggap aja ini, maka POH POH kalau anggap aja adalah OH-nya adalah, perhatikan ini, OH-nya adalah apa nih, akar ya, di akar N
akar kan? Benar nggak? Maka POH sama dengan minus setengah log konsentrasi NO2. Kan kira-kira situ, Be. Sama persis kan? Oh iya ya Pak. Ya, tolong dong yang ya ini matematika biasa aja kan? Oke. Nah, kalau ini menggunakan rumus. Ya, tanpa menggunakan rumus juga. Ini, tadi kan tanpa menggunakan rumus saja kan? Ya, perhatikan ini tinggal kita ini langsung saja kita bisa tahu, oke? Tapi kalau mau menggunakan rumus ya seperti ini, tapi harus menghafal, oke? Nah, perhatikan yang tadi soal nomor tadi dapat 13 ya, yang soal saya kasih tadi. Bisa mengerjakan tadi, siapa yang nanya tadi ya? Saya lupa. Itu soal yang saya kasih nomor 13. Kalau diketahui pH 9, kemudian pKa-nya dari asam asetat 10 pangkat minus 5, berapa massa yang harus ditambahkan ke dalam 100 ml gitu ya. Oke. Karena ini hanya ada garamnya saja kan ya. Oke. Jadi tinggal bisa menyelesaikan dengan hidrolisis. Perhatikan, oke, hidrolisis. Nah, dari sana kita tahu nanti konsentrasi basa konjugasi asam asetat. Kalau basa konjugasinya tahu, maka saya bisa mencari massa daripada kalsium asetat. Benar nggak, Dek? Benar, Pak. Oke, nomor 13 ya yang tadi ya. Jadi bisa diselesaikan sekarang. Oke. Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Nah, sekarang dalam di sini juga ada penyelesaian. Nah, penyelesaian yang tanpa menggunakan persamaan, ini sama juga sebenarnya, oke. Tapi menggunakan langsung coba cek ya. Saya hapus dulu. Yang penting kita sudah mengerti bagaimana menyelesaikan kaitannya dengan pada saat titik ekuivalen. Oke, kira-kira situ. Jadi saya hapus dulu ini. Nanti kalau kaitannya dengan asam kuat dengan basa lemah juga sama ya, tinggal ada kebalikannya saja kan ya, konsepnya sama saja menyelesaikannya, oke? Jadi jangan dihafal. Kalau menghafal ya percuma, nanti sekarang ingat ya nggak nyampe sejam udah lupa, oke? Oke, saya sekarang selesaikan dengan yang ada di slide saya. Oke, perhatikan. Sama persis kan ya, asam nitrat. Oke, kalau direaksikan dengan basa, perhatikan, maka akan menghasilkan seperti ini. Oke. Perhatikan, start, mulai, kalau misalkan akhirnya berapa? Sama persis. Kalau mulainya 0,02, oke, basanya juga masih 0,01 ya, oke. Artinya yang ada kan hanya garamnya saja ya, benar ya? Jadi 0, perhatikan, yang ada kan hanya garamnya saja. Oke, bisa kelihatan slide saya, Dek? Bisa, Pak. Oke, sekali lagi, reaksi tadi kan yang hanya ada garamnya. Pada saat 100 ml, ya, ini yang kita bahas 100 ml. Ya. Nah, dari sini, saya bisa menyelesaikan. Nah, volumenya tinggal 200 tadi kan sudah ya. Menjadi 0,05. Nah, sekarang penyelesaiannya. Nah, ini kan hidrolisis, deh. Oke, hidrolisis. Tadi kan hidrolisis. Oke. Nah, dari sini kita bisa mencari, nah, langsung saja. Perhatikan, awalnya yang ada kan hanya garamnya saja di sini, oke, garamnya saja 0,05. Kemudian OH belum ada, yang lainnya juga belum ada ya, oke. Nah, oke, yang lainnya juga belum ada. Oke, bisa ngikutin sampai sini awalnya setelah kita tahu konsentrasi 0,05 khusus untuk garamnya saja karena ini habis bereaksi itu pada titik ekuivalen. Kemudian yang berubah, nah sama saja yang berubah, oke. Nah, kemudian pada saat titik kesetimbangan, perhatikan ini titik kesetimbangan. Nah, perhatikan.
sini kita bisa menentukan ini nanti kan sama kan ya, oke, sama persis kan tadi OH minus kuadrat kan sama saja kan, oke, jadi sama dengan, perhatikan di sini, oke, saya hapus saja. Persis sama, tidak ada bedanya, oke. Oke, langsung saja. Nah, perhatikan sini, ya. KB-nya, nah perhatikan sekarang, karena di sini menggunakan apa namanya bahasa konjugasinya, perhatikan sini, karena maka saya harus menggunakan bahasa konjugasinya di sini. Oke. Nah, berapa banyak konjugasinya? Perhatikan. Oh, ini kebalik tadi ya. Saya tuliskan ini KA-nya adalah segini, bahasa konjugasinya segini kira-kira segitu ya. Oke. Ini bahasa konjugasinya. Nah, perhatikan. Kalau anggap misalkan ini terurai sangat kecil, maka praktis nanti POH-nya kita tahu, maka 5,98, maka pH-nya kita bisa tahu. Oke? Bisa ngikutin deh ya. Boleh menggunakan yang tadi juga boleh. Oke? Yang ini juga boleh. Terserah aja adik. Bisa ngikutin deh. Halo? Bisa, Pak. Bisa ya. Hasilnya toh juga akan sama. Ya, karena konsepnya kita menggunakan yang sama juga. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau yang kelebihan 5 ml NaOH? Bagaimana menyelesaikannya? Lagi dikit. Yang kelebihan 5 ml, nah selesaikan dengan sisa basanya saja deh, oke? Namun volumenya yang berbeda, oke? Saya langsung saja. Ini saya kira sudah. Oke, sekarang yang perhatikan maaf. Oke, HNO2 NaOH akan menghasilkan NaNO2 ditambah dengan H2O. Perhatikan di sini. Nah, di sini kan ininya lebih banyak ya, 5 ml kali 0,1 M. Lebih banyak ya, oke? Yang ini kan habis, perhatikan, ini kan habis. Jadi sisa ini saja kan ya, oke? Nah, perhatikan, karena sisa ini saja, maka kita gunakan langsung OH daripada NaOH. Oke, namun volumenya sekarang berbeda. Perhatikan sini. Jadi kalau 5 ml lebihnya berarti berapa? 0,005 mol dibagi dengan 205 milimol. Oke. Nah, kita tambah peroleh nanti molarnya berapa. Perhatikan. Dari sini kita bisa langsung menghitung POH dari kelebihan daripada NaOH. Bisa ngikutin deh. Halo? Bisa ya? Nah, dari sini kan karena yang ada kan kalau garamnya saja, garam yang ini kan garamnya sama basa kuatnya kan ya. Karena garamnya itu apa namanya berasal dari asam lemah dan basa kuat, maka tinggal menghitung garamnya basanya saja yang sisa jauh lebih banyak kan ya. Oke? Nanti tinggal menghitung bahwa POH-nya kita tahu berapa, itu tinggal minus log daripada OH dari basa saja. Perhatikan dari basa saja. Oke, nah kalau POH tahu, saya bisa menghitung berapa besarnya pH, kira-kira seperti itu ya dia. Oke, oke, bagi yang kurang, ya, artinya belum bisa ngikutin dengan seksama, tinggal latihan di rumah. Oke, tinggal latihan di rumah bagaimana cara menghitung kaitannya dengan pH dan kaitannya dengan asam lemah, basa lemah, kemudian bapernya, okay, kemudian titik ekivalensinya, baik asam lemah basa kuat atau sebaliknya basa lemah dengan asam kuat, okay, kemudian kelebihan asam kuat atau basa kuatnya, tinggal latihan saja. Okay, mudah-mudahan
apa yang saya berikan di sini bisa bermanfaat atau bisa berguna kira-kira seperti itu ya. Kaitannya dengan titrasi, oke, perhitungan pH daripada larutan ya dalam kaitannya dengan titrasi. Oke, Dek. Ada pertanyaan, Dek, yang berkaitan dengan perhitungan-perhitungan tadi? Jadi persamaan yang saya berikan tadi tidak perlu dihafal, tinggal direaksikan aja, tinggal korek-korek saja, itu langsung akan keluar persamaan itu. Oke. Pak, ini sih Pak. Ya. Kalau yang Ya. NaNO2 yang di basa kuat berlebih tadi, kenapa nggak dihitung Pak? Apa namanya hidrolisis NO2 ya Pak? Oke, karena kan pengaruhnya terhadap ini kan beda sekali, Dek. Misalkan OH dari basanya sendiri kan sekitar 0,005 dibagi 200, yaitu kira-kira pOH-nya sendiri kira-kira misalkan 10 pangkat minus 2 atau minus 3, oke? Sedangkan kalau dari garamnya saja kan pOH-nya kan sekitar 0,06 misalkan, Dek. Kan jauh sekali kan? 10 pangkat minus 6 misalkan. Mana lebih besar, 10 pangkat minus 2 atau minus 3 dengan 10 pangkat minus 6? Minus 2, Pak. Nah, itu lebih besar kan ya? Oke? Karena lebih besar, ya otomatis yang kita hitung kan pasti basa kuatnya saja, kira-kira seperti itu. Sama dengan kemarin, Adek menghitung pengenceran HCl 10 pangkat minus 9 molar. Oke, berapa pH 10 pangkat minus 9 molar? Berapa pH-nya masih ingat kemarin? 7 Pak, netral. Nah, 7 kan, yang kita hitung kan H+ yang berasal dari air kan? Ya. Bukan yang berasal dari asam, oke? Oke Pak, mengerti Pak. Makasih Pak. Ya, sama persis dengan itulah ya. Jadi kita bandingkan konsentrasi NaOH, sisa itu berapa dibandingkan dengan konsentrasi OH yang berasal dari garamnya tadi. Coba kita bandingkan berapa nilainya. Makanya kenapa hanya dihitung dengan menggunakan basa kuatnya saja. Coba bandingkan sendiri ya, oke, di rumah ya, oke. Kalau nanti dibulatkan minus pOH berapa gitu ya sama saja nanti dengan basa kuatnya saja. Oke, silahkan ada lagi yang perlu ditanyakan atau diskusikan berkaitan dengan perhitungan pH, yaitu titrasi, asam lemah, basa kuat, dan sebaliknya. Oke, saya ulang lagi sekali lagi. Jadi absensinya saya akan kasih bisa saja mungkin nanti adalah dari 0, maksudnya dari jam 7 misalkan sampai jam 7.20, oke. Bisa juga nanti absensinya bisa terakhir-terakhir, oke. Bisa saja mungkin 20 menit sebelum kuliah berakhir, bisa saja, oke. Bisa ngikutin deh ya. Oke, untuk saya ingin cek seberapa jauh adik mengikuti perkuliahan ini benar-benar. Ya, seperti tadi juga, oke, ternyata ada yang ikut, tapi saya panggil-panggil namanya tidak ada. Oke, seperti contoh, Kania Kamelia Dianto. Oke, kemana yang bersangkutan? Tadi saya panggil-panggil, tadi tidak ada. Oke, bisa ngikutin deh ya. Bisa mengerti maksudnya apa yang saya kaitannya dengan absensi, oke, kaitannya dengan perkuliahan. Maksud yang saya lakukan adalah biar adik mengikuti perkuliahan dengan baik, oke, sehingga diharapkan sih nilainya bisa jauh lebih bagus dibanding adik absensi saja tapi tidak mengerti apa-apa karena tidak ikut kuliah, oke. Bisa ngikutin deh ya, mudah-mudahan adik bisa mengerti apa yang saya lakukan berkaitan dengan absensi, kemudian kaitannya dengan perkuliahan. Sekali lagi, minggu depan, maksudnya tanggal 20, tadi harus mengikuti kuis kedua. Oke, saya kira cukup sekian, sudah jam 8.50 hari ini. Oke, selamat beraktivitas, kemudian jaga kesehatan seperti biasa. Oke,
saya kira cukup kan sampai di sini perkuliahan untuk kimia K04. Oke, selamat pagi semua, sehat selalu. Pagi Pak. Pagi, Iya, Pak. terima kasih Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, selamat semua ya. Oke, jaga kesehatan. Oke. Terima kasih, Pak.